Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Pramuka. Yang terhormat Kamabikus SMA Negeri 5 Madiun, yang kami hormati pembina SMA Negeri 5 Madiun dan adik-adikku semua peserta didik yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, yaitu dalam rangka perkemahan tamu ambalan penegak Pusdeban SMA Negeri 5 Madiun tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenankan saya menghimbau kepada adik-adik peserta, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun menggunakan air selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker kemanapun Anda bepergian atau beraktivitas. Ketiga, jaga jarak dengan teman minimal 1 meter. Yang keempat, hindari bepergian keluar kota jika tidak sangat penting sekali. Itulah protokol kesehatan COVID-19. Dasar pelaksanaan perkemahan tamu ambalan penegak. Yang pertama adalah program kerja ambalan Tim Rokmonegoro dan RA Kartini gugus depan SMA Negeri 5 Madiun. Yang kedua yaitu rapat pertemuan Dewan Ambalan Diponegoro dan RA Kartini. Yang ketiga, rapat pembina dan perangkat sekolah pengertian perkemahan tamu ambalan, yaitu peralihan dari Penggalang menuju ke Penegak. Perlu kalian adik-adik ketahui, yaitu tamu ambalan penegak harus dilaksanakan. Mengapa harus dilaksanakan? Karena kalian dari Penggalang menuju ke Penegak harus mengikuti adat istiadat yang ada di Ambalan Diponegoro dan RA Kartini berpangkalan gugus depan SMA Negeri 5 Madiun. Saya tahu untuk adik-adik kalian baru saja menyelesaikan dari Penggalang Ramu menuju calon penegak, maka harus melampaui yaitu yang namanya tamu ambalan. Tamu ambalan harus mengikuti tata tertib adat istiadat yang ada di Ambalan Diponegoro dan RA Kartini. Adapun penegak itu nanti ada calon penegak. Calon penegak berdurasi 3 bulan sampai 6 bulan yang harus adik-adik laksanakan. Dan nantinya kalau sudah menjadi calon penegak, nanti akan menuju penegak bantara dan seterusnya, yaitu menuju ke penegak laksana. Tujuan dari perkemahan tamu ambalan yaitu mengingat bahwa kalian adalah tamu, harus tunduk dan hormat dan melaksanakan adat istiadat yang ada
di Ambalan Diponegoro dan RA Kartini yang berpangkalan di SMA Negeri 5 Madiun. Tingkatan yang ada di kepramukaan yaitu mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itu pun ada beberapa syarat kecakapan umum yang harus diujikan kepada adik-adik sekalian. Kalian mengingat adalah tamu, nanti menjadi tamu penegak selama 3 bulan. Kalian akan ditempa yang namanya yaitu SKU, syarat kecakapan umum. Itu ada 23 butir yang harus adik-adik lalui atau melakukan ujian. Di dalamnya ada spiritual, mendidik adik-adik dalam bidang keagamaan. Jadi adik-adik harus taat dan takwa kepada agama yang dianut pada adik-adik sekalian. Ada yang namanya yaitu emosional. Emosional itu nanti adik-adik akan dibimbing untuk melakukan kegiatan-kegiatan rapat ataupun pertemuan-pertemuan baik di tingkat ambalan, di tingkat dewan ranting ataupun di tingkat waran dan sampai ke Kuarnas. Adapun di situ adik-adik, kalian nanti akan menjadi yaitu menempuh sangga yang kalian ciri adalah ciri dari kepribadian atau watak dari adik-adik sendiri, menunjukkan bahwa di situ sangga itu adalah satuan terkecil di penegak, karena terkecil hanya terdiri dari 4 sampai 8 anak atau anak didik. Jadi adik-adik nanti satu sangga itu yang standar adalah 4 sampai 8 anak. Nanti dipimpin oleh satu pemimpin sangga atau sering disebut yaitu pinsa. Adapun pinsa nanti ya, ada beberapa ikatan lagi, yaitu ada 4 pinsa nanti akan menjadi satu ambalan. Jadi ada 4 sangga dipimpin satu ambalan yang disebut yaitu pradana. Pradana itu menguasai 4 sangga dibantu oleh kerani. Kerani itu adalah istilah umumnya yaitu sekretaris, dibantu oleh juru uang. Juru uang itu sering disebut yaitu bendahara, dan dibantu oleh pemangku adat. Pemangku adat adalah meningkatkan apa yang ada di ambalan, apa yang ada di ambalan dan harus dilaksanakan baik oleh calon penegak maupun penegak bantara dan laksana. Adapun macam-macamnya sangga, yaitu yang pertama adalah sangga perintis. Sangga perintis itu disimbolkan keris berdiri tegak dengan di atasnya bintang bersegi 5 diikuti rantai. Perintis ini adalah sebagai pemikir atau ide-ide demi kemajuan
ambalan tersebut. Yang kedua adalah pencoba. Pencoba yaitu mencoba apa yang telah dirintiskan oleh sangga perintis dan diimplementasikan di dalam kehidupan di ambalan. Yang dilambangkan yaitu jangka, kamera, penggaris, dan sebagainya. Adapun sangga yang ketiga yaitu pendobrak. Pendobrak di situ dilambangkan seuntai rumput dengan didobrak oleh beberapa bambu. Jadi kita harus mendobrak rumput yang ada di sekitar kita. Dihabiskan permasalahan-permasalahan, diibaratkan seperti itu. Didobrak, dikikis habis oleh bambu runcing tadi. Yang keempat yaitu sangga penegas. Sangga penegas itu dilambangkan martil kuning. Adalah menegaskan apa yang menjadi ide-ide dan apa yang menjadi cobaan yang mengalami permasalahan, hambatan, ataupun mungkin ada permasalahan di sekitar ambalan, dan dimusyawarahkan bersama demi peningkatan gerakan pramuka khususnya ambalan Diponegoro dan RA Kartini. Yang kelima adalah sangga laksana. Nah, ini adalah pelaksana, dilambangkan martil hitam, bahwa martil itu hitam, kuat, apa yang diidekan tadi sampai mencoba mendobrak dan ditegaskan menjadi keputusan bersama. Adik-adik bisa memilih dari 5 sangga itu sesuai dengan watak, karakter, ataupun potensi adik-adik sendiri. Adapun yang terakhir yaitu kegiatan. Kegiatan dalam penegak itu diawali dari ambalan. Adik-adik bisa nanti menjadi dewan ambalan di ambalan Diponegoro dan di RA Kartini. Adapun ambalan ini kalau istilah di umumnya yaitu pengurus kepramukaan. Yang lebih tinggi lagi yaitu adik-adik bisa masuk di DKR, Dewan Kerja Ranting. Dewan Kerja Ranting ini berkedudukan di setiap kecamatan. Jadi adik-adik nanti bisa selain menjadi Dewan Ambalan, bisa menjadi anggota DKR yang di sini yaitu di Kecamatan Taman, Kota Madiun. Yang lebih tinggi lagi yaitu DKC, yaitu Dewan Kerja Cabang. Adik-adik bisa menjadi pengurus di dalam Kota Madiun yang berkedudukan di Jalan Serayu, Kota Madiun. Itu adalah alamat Warcap Kota Madiun. Adapun adik-adik bisa ditingkatkan lagi di yang lebih tinggi yaitu DKD, Dewan Kerja Daerah, yang berkedudukan di provinsi. Kalau di Provinsi Jawa Timur berada di Jalan Kertajaya, Surabaya.
adik-adik bisa lebih tinggi lagi, yaitu di DKN, yaitu Dewan Kerja Nasional. Jadi penegak itu bisa sampai ke DKN, sampai nasional, berada di Jakarta sana. Adapun kegiatan-kegiatan selain menjadi Dewan Kerja tadi, yaitu kegiatan penegak, diantaranya yaitu Raimuna daerah dan Raimuna nasional. Raimuna daerah itu adalah perkemahan penegak dan pandega yang di tingkat di daerah berarti tingkat provinsi. Adapun untuk Raimuna nasional berada di tingkat nasional. Adik-adik bisa selain menjadi kegiatan Raimuna bisa melakukan yaitu yang namanya perkemahan Wirakarya. Ini juga perkemahan khusus untuk penegak dan pandega. Adapun di pandega itu yaitu kepramukaan di perguruan tinggi. Mungkin ada yang lain yaitu gladian satuan. Gladian satuan ini adalah adik-adik bisa masuk di situ sebagai pemimpin satuan. Bisa di satuan karya, bisa di satuan sekolah gugus depan, dan lain-lain. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik peserta tamu ambalan Diponegoro dan RK Kartini yang berpangkalan di SMA Negeri 5 Madiun dapat dimengerti. Untuk itu saya hanya memberi tugas kepada kalian. Coba uraikan yaitu perbedaan tamu ambalan dan penegak bantara. Sekali lagi, yaitu adik-adik ya, tolong untuk dicermati, yaitu tugasnya yaitu apa perbedaan tamu ambalan penegak dan apa perbedaan penegak bantara. Itu aja, saya kira mudah-mudahan adik-adik tetap sehat, semangat, dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.